Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holidin dari SMP Negeri 8 Rambang Kuang, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Ogan Ilir. Demonstrasi kontekstual modul 3.1. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Wawancara 1. Dengan Kepala SMP Negeri 8 Rambang Kuang. Tugas modul itu, Pak. Jadi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, Pak. Nah, jadi dalam mengambil keputusan itu ada dilema etika dalam mengambil keputusan. Paradigma dilema etika, Pak. Misalnya individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Misalnya contohnya, Pak, atau apa? Nah, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Misalnya sebenarnya anak itu tak naik misalnya, Pak, oleh rasa kasihan, jadi dinaikkan gitu, Pak. Contoh kasus dilema etika. Jadi bagaimana Bapak ngambil keputusannya? Menurut Bapak seperti ini, karena di kita ini kan siswa kita ini tidak pula banyak yang itu yang pertama. Yang keduanya, jarak sekolah kita ini dengan Maranding ini kan tidak boleh jauh, paling-paling setengah kilo lah, tidak jauh. Nah, mereka ini yang sudah-sudahnya pernah kita terapkan, bila mereka tidak naik, yang mereka ini pindah. Dengan adanya seperti itu, akhirnya kita kekurangan siswa. Nah, jadi dengan itu kita rapat dahulu untuk menentukan siswa yang tidak naik tadi ya. Apa salahnya nanti mereka ini yang tidak naik tadi kita naikkan, tapi memang itu uji coba. Ya, bila nanti saat uji coba misal tidak berhasil, kita turunkan. Catatan waktu baik waktu kita naikkan, nanti waktu bagi rapor berikan ke orang tuanya, kita libatkan ke sini, diunjuk tahu oleh wali kelas sama teman-teman. Itu juga sebelum membagi rapor itu kan kita dengan guru-guru wali kelas kan kita rapat dulu, ngomongnya sebagusnya. Cuma untuk teman-teman, kalau nanti jangan tidak dinaikkan karena usaha kita ya. Salah satu usahanya tadi adalah sebesar orang tuanya, catatan anak itu apa nih yang catatannya itu kan. Jadi musyawarah, Pak, ya. Musyawarah kita musyawarah. Jadi sebagai pemimpin, Pak, pengambilan keputusan itu pertama dimusyawarahkan, terus ada apa misalnya pengambil keputusan secara individu atau harus dengan musyawarah? Individu boleh, individu buat musyawarah boleh, dengan catatan individu itu kalau anak tersebut nilainya baik ya, adalah misalnya menyangkut sebuah pelajaran. Memang kalau lama menyangkut banyak, kita harus musyawarah dahulu ya, karena yang apalagi di SMP ini kan melibatkan ini guru mata pelajaran, bukan guru kelas. Berbeda dengan guru kelas kan, yang berwenang guru kelas itu yang guru satu orang guru, kan cuma guru mata pelajaran melibatkan guru-guru lain. Jadi dilihat dulu ya pelajaran mana baik. Kalau saya pelajaran itu sebuah ada satu pelajaran, tidak apa-apa kalau diambil individu. Cuma kalau banyak menyangkut guru yang mata pelajaran lain, kita lakukan dahulu. Jadi ini kalau itu lebih ke banyak musyawarah, Pak. Musyawarah dulu benar. Dari pengambilan keputusan itu, Pak, pelajaran apa yang dipetik, Pak, dalam mengambil keputusan? Pertama kita ini apa tuh mengacu kepada IKN kan. Dari IKN itu seandainya dari beberapa mata pelajaran itu ada yang sama atau ada yang belum berhasil, lihat dulu dari mapel agama ini, kita tingkatkan masalah etika tersebut ya, hal mereka ini belum sudah mapel itu terutama kali yang
literasi numerasi ini. Yang penting yang karena di kita kan yang literasi ini banyak yang kurang banyak yang Iya. Pertanyaan terakhir Pak, ada tantangan dalam mengambil keputusan? Tantangan. Iya, tantangan misalnya mengambil keputusan apa pertentangan atau sama? Sebelum kita mengambil musyawarah masalah kita tetapkan tadi, kita kan ada daftar hadir. Iya. Ya, walaupun sesama veteran, sesama guru itulah. Sebab itu nanti kalau ada kendala di kemudian hari, kan kita ada bukti. Iya. Nah, ada bukti apalagi kita menyangkut wali murid, anak-anak kan wali murid itu lagi. Nah, itu jelas kita harus ada apa salahnya wali murid itu kalau menyangkut anak itu diajar juga. Iya. Diajar rapat mereka yang bersangkutan yang bersangkutan ada yang belum berhasil itu tadi diajar rapat bersama guru mata pelajaran tanda tangan. Nah, dengan dari keputusan kaki kalau saya waktu ada kendala bukti kita ada. Jadi dengan itu Pak ya, bukti yang otentik Pak ya. Iya, bukti otentik kita harus di atas putih. Terima kasih Pak atas wawancaranya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara 2 dengan Kepala SMP PGRI Tebedak. Assalamualaikum Pak, apakah ada Bapak ada waktu? Waalaikumsalam, ya ada. Begini Pak, kami dari pendidikan guru penggerak ditugaskan untuk mewawancarai kepala sekolah Pak tentang paradigma pengambilan dilema TK. Apa yang dimaksud dengan paradigma dilema etika itu Pak? Jadi berdasarkan modul yang kami pelajari, paradigma dilema etika itu yaitu seperti individu lawan masyarakat Pak. Terus rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiga kebenaran lawan kesetiaan. Yang terakhir itu jangka pendek lawan jangka panjang seperti modul yang kami pelajari ya. Jadi begini Pak, langsung saja Pak ya. Selama Bapak menjadi kepala sekolah SMP PGRI Tebedak, adakah dilema etika dalam mengambil keputusan? Oh ya ada Pak, ada. Ada Pak ya. Kalau ada, contoh kasusnya seperti apa Pak dalam dilema etika ini? Nah, contoh dalam kasus dilema etika ini Pak, ada kita ambil contoh itu dalam pengisian rapor. Nah, anak-anak ini Pak biasanya ada yang kurang nilai, tidak mencukupi KKM, ada yang melebihi. Nah, yang dimasukkan contoh kita sini yang nilai yang tidak mencapai KKM. Nah, jadi yang nilai kurang tidak memenuhi KKM ini ditambahi nilainya Pak agar mencapai KKM. Nah, agar juga menghindari dari ketinggalan kelas atau tidak naik kelas. Seperti itu contohnya Pak. Iya Pak. Kasus Bapak yang Bapak sebutkan tadi, di dalam mengambil keputusan itu bagaimana yang Bapak lakukan? Dalam mengambilkan keputusan ini Pak, tidak sendiri, tidak langsung saya menentukan keputusan. Jadi kami di sini mengambil keputusan harus dimusyawarahkan dulu dengan guru-guru yang ada di sekolah ini. Gitu Pak ya? Iya. Hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan? Tantangan dalam mengambil keputusan ini Pak, kurang ketegasannya dalam mengambilkan keputusan kalau melibatkan tentang kemanusiaan. Seperti itu Pak ya? Lanjut Pak, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika Pak? Dalam mengambil keputusan ini Pak, kalau yang sering membantu itu ya guru-guru di sini Pak, yang sering membantu memberi keputusan, memberi masukan Pak. Dengan musyawarah tadi. Iya, dengan musyawarah tadi Pak. Jadi Pak, dari semua yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari
pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Pembelajaran yang bisa diambil dari yang tadi itu tidak semua yang kita pikir itu benar, salah. Jadi kita harus itu dari melihat dari berbagai sisi. Jadi Iya. Jadi kalau dilihat dari paradigma dilema etika, kasus yang Bapak hadapi yaitu rasa keadilan lawan rasa kasihan. Iya, kasihan. Iya. Baik Pak, mungkin itu saja akhir wawancara dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.